Halo semuanya, salam aktivis nalar. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum aku lanjut, ada pepatah nih. Kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu yuk sama aku. Aku Ayu Chandra, sebagai host di Podpestik Udayana Science Club. Dan tentunya aku nggak akan sendirian, karena aku akan ditemani oleh salah satu mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana yang tidak kalah keren, yaitu Kak Bilwa dari Prodi Kimia Angkatan 2019. Halo Kak, Hai Kayu, gimana kabarnya Kak hari ini? baik nih Kayu. Oke, baik-baik aja tuh Kak Bilwanya. Sebelum kita mulai berbincang dengan narasumber, aku akan mengenalkan mengenai Podpestik sendiri. Podpestik itu singkatan dari Podcast Physical Science Enigmatic yang merupakan luaran dari program kerja Focus Group Discussion Divisi Ilmu Alam Fisik UKM Udayana Science Club. Dan di kesempatan ini kami akan berbagi ilmu mengenai salah satu teori di bidang kimia. Udah pada penasaran belum sih kira-kira kita akan bahas apa hari ini? Nah, di Podpestik Udayana Science Club ini kita akan memperbincangkan sebuah pendekatan menggunakan metode Huckel. Mungkin di antara kalian nih ada yang tidak asing lagi mendengar metode Huckel, tetapi di dalam diri masih merasakan kejanggalan atau bingung sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan, kayak gimana sih metode Huckel itu? Tapi kalian jangan khawatir ya teman-teman, karena di sini Podpestik Udayana Science Club akan membahasnya secara umum dan tentunya bakal mudah untuk kalian pahami nih. Sebelum itu aku mau ngenalin dulu narasumber kita. Narasumber kita bernama Bilwa Takasa Pusanta yang lahir di Denpasar tanggal 14 November tahun 2000. Nah, beliau ini miliki sosial media yang bisa kalian kepoin nih. Ada linknya yang bernama Bilwa Takasa dan Instagramnya yang bisa kalian follow Takasa __. Beliau memiliki riwayat pendidikan, pernah menempuh pendidikan tahun 2016 sampai 2019 di SMA Negeri 1 Kuta Utara, dan dari 2019 sampai sekarang menempuh pendidikan di Prodi Kimia Universitas Udayana. Beliau memiliki riwayat organisasi pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi anggota Divisi 3 Himpunan Mahasiswa Kimia Udayana, Divisi Kesejahteraan Mahasiswa dan Usaha Dana. Tahun 2021 sampai 2022 menjadi anggota Divisi PKMD, Unit Kegiatan Mahasiswa Generasi Bidik Misi Universitas Udayana, Divisi Pendidikan, Kebudayaan, Minat dan Bakat. Tahun 2021 sampai 2022 menjadi Ketua Divisi 3 Himpunan Mahasiswa Kimia Udayana, Divisi Kesejahteraan Mahasiswa dan Usaha Dana. Beliau juga memiliki riwayat prestasi. Pada tahun 2021 menjadi juara 1 PKMK Citric Chemistry Students Creativity Competition. Wah, keren banget ya dari CV-nya narasumber kita hari ini. Nah Kak, sebelumnya ini aku pengen tanya sih ke Kakak. Menurut Kakak, metode Huckel itu seperti apa, Kak? Oke, menurut aku ya, Huckel itu adalah suatu teori yang ditemukan oleh Erich Huckel pada tahun 1930, di mana metode Huckel ini adalah suatu metode untuk meramalkan suatu struktur molekul kimia dengan menggunakan teori orbital molekul. Jadi meramalkan di sini adalah meramalkan gimana sih sebenarnya struktur kimia itu ya, terutama molekul ya. Jadi yang kita tahu kan kita nggak bisa melihat secara kasat mata ya molekul kimia itu seperti apa sih sebenarnya di dalamnya itu. Yang kita tahu selama ini kan hanya ada inti atom, kemudian dalamnya ada proton dan neutron, dan kemudian ada elektron di luarnya yang berkeliling di orbitalnya seperti itu kan. Nah, jadi Huckel ini ingin nih gimana sih menggambarkan struktur molekulnya itu. Jadi kita bisa tahu nih letak-letak elektronnya seperti itu. Jadi dia untuk meramalkan strukturnya itu biar kita tahu. Contohnya itu dia meramalkan struktur dari suatu senyawa benzena yang punya ikatan rangkap terkonjugasi seperti itu. Wah, dari definisinya aja udah menarik banget ya teman-teman.
Terus nih Kak, aku tuh kan selama aku berkuliah di kimia di semester 1 itu aku mendapatkan materi mengenai metode Huckel sebagai teori orbital molekul yang terdapat ikatan pi maupun ikatan sigma. Dinyatakan bahwa energi orbital molekul bagian elektron dalam ikatan pi molekul mampu terdelokasi. Nah, kalau dari sekilas kata delokasi itu seperti pergeseran tempat. Boleh dijelasin dong Kak, pergeseran yang dimaksud tuh kayak gimana? Oke, bener banget. Jadi delokalisasi itu adalah suatu elektron ya yang berpindah-pindah. Jadi dia nggak menetap di satu atom begitu. Jadi dia berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi dia tidak terikat hanya satu atom. Jadi begitu. Ya bisa dibilang elektron yang berpindah-pindah gitu dalam suatu molekul. Nah, sebelum aku lanjut nih, menurut Kak Ayu nih, kira-kira suatu ikatan tunggal itu bisa terjadi delokalisasi nggak sih? Waduh, ini kayaknya jadi tukeran peran di podcast ya, malah aku yang ditanya. Tapi kalau dari aku sendiri ya Kak, menurut aku tuh kalau ikatan tunggal kan dia tuh ikatan jenuh ya, ikatan yang memiliki satu aja nih rangkapnya. Itu nggak mungkin sih Kak. Bener nggak sih Kak? Bener banget Kak Ayu. Jadi ikatan tunggal itu kan dia ikatannya sigma ya. Nah, sedangkan satu syarat suatu elektron itu bisa delokalisasi itu dia hanya di ikatan pi atau ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan tunggal kan berarti otomatis dia nggak ada ikatan pi ya. Jadi ikatan tunggal tuh nggak bisa dia terjadi delokalisasi elektron begitu kayu. Tapi nih ikatan tunggal itu punya juga sifat yang khas yang nggak dipunya dari ikatan rangkap, di mana ikatan tunggal ini dia berhubungan dengan namanya konformasi. Nah, dari kalian semua pasti pengen tahu kan apa sih konformasi itu. Nah, secara singkat aku bilang konformasi itu adalah suatu keadaan di mana molekul ikatan tunggal itu dia dapat berubah bentuk akibat rotasi dari ikatan tunggal itu sendiri. Jadi dari rotasi itu dia akan membentuk suatu bentuk yang baru. Kita bisa dibilang juga dia juga bisa bentuk isomer. Salah satunya itu eclipse atau staggered. Nah, dari isomer itu juga kita kan bisa tahu mana nih bentuk yang stabil, mana bentuk yang nggak stabil, seperti itu kayu. Oh iya ya Kak, aku pernah nih Kak waktu praktikum secara offline di kampus tuh mempelajari tentang konformasi menggunakan Molly mode. Wah, keren tuh kayu, bener banget itu. Berarti udah ada bayangan kan sebenarnya bentuk molekul itu seperti apa? Iya Kak, karena kalau praktikum online nih, kadang tuh aku suka bingung nih kan. Mungkin teman-teman juga bingung nggak sih kalau misalnya praktikum secara online? Karena metode yang luar biasa ini dikembangkan oleh salah satu kimiawan sekaligus fisikawan yang dikenal pula atas kontribusi teori D.Y. Huckel tentang larutan elektrolit, dan beliau bernama Erik Armand Arthur Joseph Huckel. Tapi nih Kak, Ayu tuh masih bingung nih, kira-kira ramalan dari struktur molekul yang diterapkan pada metode ini ada nggak sih teknik penggambarannya? Karena biasanya nih ada senyawa A, bentuknya linear dengan sudut 180 derajat. Terus ada juga nih yang bentuknya trigonal data, trigonal planar, dan masih banyak lainnya. Jangan salah nih Kak Ayu, bukan cuma di matematika aja ya yang ada berkaitan dengan bentuk garis linear, trigonal, tetrahedral, dan lain-lain. Di bentuk molekul kimia pun ada nih bentuk-bentuk seperti itu. Jadi metode Huckel ini juga memiliki teknik penggambarannya sendiri, dimana secara umum yang terkait dengan stereokimia itu digambarkan aspek geometri molekul terhadap struktur seperti 3 dimensi seperti itu. Jadi molekul-molekul kimia itu pun memiliki bentuk-bentuk yang tadi saya sebutkan itu, ada linear, trigonal, tetrahedral seperti itu kayu. Wah, berarti metode ini tuh fleksibel juga ya Kak, bisa dipakai di cabang ilmu lainnya juga. Nah Kak Biwa nih, kan tadi udah ngejelasin materi secara mengasyikan, padat, jelas buat kita semua nih. Walaupun topiknya sedikit berat, tetapi menambah wawasan bagi aku, juga kalian mungkin. Dan ini tuh bisa bermanfaat banget nih buat teman-teman yang suka ngebucin sama kimia sampai rela begadang buat begadang belajar kimia. Harus dicatat dan harus dikepoin lebih dalam lagi ya teman-teman. Bener banget Kak Ayu. Jadi
walaupun ya metode materi ini bisa dibilang berat ya karena kita harus menghayal, meramalkan, tapi asal kalian rajin belajar dan latihan soal pasti kalian bisa kok, santai aja. Nah terakhir nih, aku juga mau kasih tahu bahwa metode Haskell ini juga kita bisa temukan loh di kehidupan sehari-hari. Wah, selain dia mudah diterapkan, dia juga bisa dipakai juga nih Kak. Coba dong Kak, spill biasanya diterapkan di kehidupan tuh kayak gimana sih Kak? Oke, aku spill satu ya yang keren banget menurut aku ini. Iya dong, boleh Kak, di spill. Oke, nah jadi di dalam kehidupan kita terutama di bidang sosial masyarakat ini sangat membantu sekali loh. Jadi penerapan metode Haskell ini kan salah satunya di Butadiena ya. Nah Butadiena ini digunakan dalam pembangunan pabrik dan industri, terutama di daerah yang resapan airnya kurang seperti kita nih di Denpasar ya kan, pembangunannya padat banget, jadi tanah pun sudah ditutupi oleh beton-beton ya, jadi resapan airnya kurang. Nah di sini nih metode Haskell-nya ada loh diterapkan itu untuk membantu. Kayaknya Ayu tahu nih Kak, Butadiene ini menghasilkan produk kalau nggak salah namanya tuh SBR, Styrene Butadiene Rubber. Bener nggak sih Kak? Bener banget Ayu. Ayu nih aktif banget rasanya ya dengan topik-topik kimia. Jadi SBR itu bener sekali. Jadi Butadiena itu salah satu bahan baku dari SBR nih Ayu. Nah SBR ini pun nanti digunakan dalam bahan baku namanya tuh beton fosforus. Nah jadi beton fosforus ini beda dari beton-beton yang lain Kayu. Jadi dia itu punya sifat yang beda dari beton yang lain, yaitu dia bisa menyerap air lebih banyak yaitu Kayu. Jadi saat hujan nanti itu jadi bisa mengurangi banjir karena beton ini menyerap air hujan tadi. Jadi ya bisa kita bilang dia salah satu pencegah banjir di saat ini gitu. Tapi juga perlu diingat bahwa penambahan SBR ini juga perlu diperhatikan Kayu komposisinya, karena kalau berlebihan malah bisa menurunkan sifat resapan air dari beton yang tadi itu. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, karena kan memang sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik ya Kayu. Jadi gitu guys, menurut aku salah satu penerapan metode Haskell yang dibilang sangat relevan lah untuk saat ini. Yap, bener banget nih yang dibilang Kak Bilwa tadi ya teman-teman. Tapi diingat lagi nih, komposisinya juga harus sesuai dan pas agar bermanfaat. Jadi nggak baik kalau berlebihan. Nah, kita juga nih harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai masalah kurangnya daerah resapan air ini membahayakan kita semua. Jadi ada banjir atau semacamnya. Karena udah bosan banget ya dengar berita banjir setiap musim hujan di kota-kota. Bener banget Kayu, jangan sampai ya ada banjir sekarang gitu yang bisa berdampak mungkin merembet ke sektor-sektor lain seperti pertanian ya. Dia jangan sampai ya Kayu. Benar banget. Maka dari itu kita lebih baik harus mencegah daripada mengobati. Maksudnya biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Bener banget tuh kan. Oke, sekian dulu nih perbincangan kita di Podpestik Udayana Science Club kali ini. Udah banyak banget nih pengetahuan baru mengenai metode Haskell dari Kak Bilwa. Makasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Podpestik ini dari awal sampai akhir. Semoga Podpestik ini dapat membantu kalian dalam memahami metode Haskell ya. Sebelum aku akhiri, aku ada pantun kece nih. Dengerin ya baik-baik. Pantunnya nih, heptana jenisnya alkana. Belajar kimia di Udayana. Sekian dulu materinya, sampai jumpa di Podpestik selanjutnya. Salam aktivitas nalar. See you, goodbye.